Shalom, salam sejahtera, salam damai, dan kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan merasakan berkat Tuhan lewat sabda yang akan kita dengarkan. Oleh karena itu kita berdoa. Termulia nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan, ajari kami hingga kami mengerti sabda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita imani pada saat ini yang tertulis dari kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantaran. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah peribahasa yang mengatakan seperti air di daun talas. Secara sederhana peribahasa ini mau mengatakan bagaimana air itu bisa bergerak kemana saja. Dan kalau ini dibawakan kepada manusia, bagaimana orang dia akan bergerak seiring gerakan yang ada. Dia akan mudah terpengaruh. Dia akan kehilangan jati diri yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita lihat gambaran kehidupan bangsa Israel, Yehuda khususnya, umat pilihan Tuhan, mereka seperti air di daun talas, tidak punya pendirian, tidak punya ketetapan. Di mana ketika itu bangsa-bangsa sekitar melakukan penyembahan kepada berhala, kepada dewa-dewa mereka, baik itu bangsa Mesir, baik bangsa Babel dan Asyur. Maka umat Tuhan juga ikut-ikutan. Mereka terpengaruh. Mereka seakan-akan melihat bahwa Allah Baal yang ada di bangsa lain lebih baik daripada Allah yang hidup, yang melepaskan mereka, menuntun nenek moyang mereka dari tanah perbudakan itu ke tanah perjanjian yang mereka duduki pada saat itu. Bahkan sangat disayangkan Bapak Ibu, bagaimana mereka sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada manusia. Di dalam situasi kehidupan umat Allah
yang sudah jauh dari kebenaran, Allah menyuruh nabinya Yeremia memperingatkan mereka supaya bangsa itu kembali kepada tujuan yang sesungguhnya. Supaya bangsa itu kembali kepada Allah yang menyelamatkan mereka. Supaya bangsa itu tidak mengandalkan manusia dalam kehidupan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Fakta sejarah Alkitab menuliskan, bahkan dalam kitab Yeremia ini, bangsa itu akhirnya terbuang selama 70 tahun. Semua itu dikarenakan ketidakpatuhan mereka kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dari firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, dalam firman ini ada dua gambaran orang yang digambarkan. Dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, gambaran orang yang ada di sini yaitu orang yang mengandalkan manusia. Ketika orang mengandalkan manusia, apa yang dia dapat? Itu terkutuk. Dan gambaran yang kedua, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan. Ada dua sisi kehidupan yang berbeda. Yang mengandalkan Tuhan dan yang mengandalkan manusia. Pada saat itu umat Tuhan sudah mengandalkan manusia. Mereka melihat bagaimana bangsa Babel yang dipimpin raja-raja yang mentereng pada saat itu. Bangsa Asyur juga demikian, yang ingin menyerang mereka. Maka ketakutan dan kecemasan terjadi. Namun di dalam ketakutan dan kecemasan yang mereka rasakan, mereka tidak berseru kepada Yahweh, mereka tidak berseru kepada Tuhan. Justru mereka pergi ke bangsa Mesir yang notabene-nya raja yang lebih besar. Faktanya, manusia itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Bangsa Mesir itu tidak bisa melepaskan mereka dari perbudakan yang dilakukan Babel. Sudah jatuh ketimpa tangga. Lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut singa. Seperti itulah kehidupan bangsa itu. Namun Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Kalau bangsa itu tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau belajar dulu bagaimana orang yang mengandalkan manusia. Dalam ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk. Maka ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jika selama ini kehidupan kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan orang-orang hebat di belakang kita atau dimanapun itu, kan cenderung seperti itu. Ada keluarganya berpangkat, itu yang diandalkan. Maka ketika engkau mengandalkan manusia di dalam kehidupanmu, terkutuklah engkau. Engkau tidak akan mendapatkan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Engkau akan mengalami yang namanya keadaan yang tidak baik. Engkau akan digambarkan seperti tanah yang hangus di padang gurun. Bahkan di padang asin yang tidak berpenduduk. Kesengsaraan demi kesengsaraan akan engkau dapatkan di dalam kehidupan. Tidak hari ini, tapi pasti engkau akan mendapatkannya. Nah, gambaran yang kedua, dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini gambaran orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, firman ini katakan dia akan terberkati.
dia akan menghasilkan buah. Dia akan memancarkan yang baik di dalam kehidupan. Sekalipun ada terik, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tantangan, dia akan terberkati selalu. Dia akan mampu melalui semuanya itu. Namun dalam ayat ke-9 dikatakan juga, betapa liciknya hati, lebih licik daripada sesuatu. Segala sesuatu hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Namun Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apapun yang terjadi di dalam kehidupan, apapun yang dikatakan oleh firman, ketika hati kita sudah membatu, sudah tidak percaya, maka ketika persoalan datang, kita akan tetap menyalahkan Tuhan. Ketika yang baik diterima, kita akan merasa hebat. Namun orang yang mengandalkan Tuhan, baik dia dalam keadaan sengsara, baik dia dalam keadaan bersukacita, dia percaya Tuhan beserta dengan dia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini sebagai pegangan kita? Sesuai dengan tema dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan? Yang pertama sekali, orang yang mengandalkan Tuhan berdiri di dalam kebenaran. Ini harus kita imani pertama. Ketika kita sudah dibenarkan dalam Yesus Kristus, maka Yesus menginginkan kita supaya kita mengandalkan Dia dalam kehidupan. Supaya kita mengandalkan iman dalam kehidupan. Maka orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dia berdiri dalam kebenaran. Dia tidak terpengaruh. Walaupun di sekitarnya korupsi, ibaratnya para pejabat. Walaupun di sekitarnya melakukan hal yang tidak benar. Walaupun tetangga-tetangganya Islam. Atau tetangga-tetangganya tidak mau mempermuliakan Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia berdiri dalam kebenaran, dia tidak terpengaruh dengan semuanya itu. Dia berani mengatakan ya kepada benar dan tidak kepada yang salah. Orang yang mengandalkan Tuhan harus berani tampil beda dalam kehidupan. Tapi tampil bedanya bukan berarti menjadi norak. Orang yang mengandalkan Tuhan berani tampil beda. Seperti Yeremia. Bagaimana bangsa itu secara keseluruhan sudah tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Yeremia di dalam kemudaannya, dia tampil beda. Dia tidak terpengaruh. Dia berdiri dalam kebenaran. Maka kita juga di masa-masa zaman sekarang, pandemi ini, yang tak kunjung berhenti, kita terpanggil untuk tampil beda, berdiri dalam kebenaran. Tidak memanfaatkan situasi untuk keuntungan, tapi tampil beda di dalam kebenaran. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagaimana firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Dia berdiri teguh dan tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita boleh jujur, sudah banyak orang tidak lagi dia menyampaikan kebenaran Tuhan dalam kehidupannya. Namun firman ini mau mengembalikan kita. Firman ini mau mengembalikan orang umat Tuhan kepada kedudukannya sesungguhnya. Kita juga, ketika sudah Tuhan Yesus tebus kita dalam kehidupan, maka yang Tuhan Yesus inginkan kita berdiri di dalam keinginan Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Nah, kita juga harus demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Maka lewat firman ini kita mau diajak, jangan engkau mengandalkan manusia dalam kehidupanmu. Yang engkau andalkan dalam kehidupanmu adalah Tuhan. Jadi ketika engkau mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, apapun persoalan, engkau mampu menghadapinya. Makanya dikatakan dalam firman ini, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati yang mengandalkan Tuhan. Lalu kita akan bertanya, bagaimana Pak Pendeta? Orang-orang yang tidak Kristen, yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka kaya. Jangan lihat berkat itu hanya persoalan kekayaan. Tetapi lihat berkat itu seperti yang dikatakan dalam firman ini. Dalam ayat ke-8 ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air.
yang meram akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya, sekalipun dia tidak kaya, dia tetap ibaratnya melakukan kebenaran dalam kehidupan. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang tidak meninggalkan iman ketika persoalan datang. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Tuhan kasih. Banyak orang sekarang ini persoalan datang dia langsung meninggalkan Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dia diberkati. Sekali lagi, berkat itu tidak semata-mata hanya soal kekayaan. Tidak semata-mata hanya soal harta. Tetapi berkat itu adalah bagaimana kita mampu berdiri teguh di dalam kebenaran sekalipun persoalan datang ke dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana firman ini mau mengingatkan kita supaya kita memilih sisi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jelas dikatakan orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Sekarang kembali kepada kita pribadi. Apakah engkau mau mengandalkan manusia dalam kehidupanmu? Tapi ingatlah, segala pilihan yang kita pilih dalam kehidupan, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah pekerjaan, semuanya ada konsekuensinya. Engkau pilih mengandalkan manusia, engkau terima konsekuensinya. Engkau pilih mengandalkan Tuhan, engkau terima berkat Tuhan. Maka firman ini mengingatkan kita, andalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah rumah tanggamu, di setiap detik. Amin. Kita berdoa. Termulia Engkau ya Tuhan kami, Tuhan yang kami sembah melalui Yesus Kristus. Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami terberkati, sehingga kami seperti pohon yang ditanam di tepi batang air. Apapun yang terjadi, kami tetap merasakan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Persoalan tidak menjauhkan kami, tetapi semakin mendekatkan kami. Berkat Tuhan tidak membuat kami sombong, tetapi semakin membuat kami semakin rendah hati. Itulah kami ya Bapa, yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.